You. California dreaming about you. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit cara menyemai bibit kenari, bibit terong lalap ini teman-teman. Nah sebelumnya, ini lahan yang udah saya buat, yang udah saya sedemikian rupa, jadi berapa bulut nih, 4 bulut mungkin. Yang saya gunakan mungkin kalau nggak 2 ke yang saya pakai nanti. Nah sebelum masuk videonya, ini ada alat-alat yang bisa digunakan dalam menyemai bibit ini. Yang pertama ada ini teman-teman, ada golok. Ini ada golok ya, terus ada gunting, ini ada gunting, kemudian ada lakban ya, bener kan. Nah kemudian ada cangkul, kemudian ada plastik mulsa yang nanti untuk buat mulsa ini biasanya bisa digunakan untuk menutup semai atau tempat persemaian bibit terong atau bibit sayuran yang lainnya. Fungsinya apa? Untuk menghindari agar bibit kita tidak terkena matahari langsung. Kalau kena matahari langsung biasanya bibit kita itu akan menjadi layu. Nah itu aja alat-alat dan bahan yang bisa kita gunakan nanti. Oke, untuk langkah yang selanjutnya setelah dilakukan pembuatan lahan persemaian, yang kita butuhkan adalah bambu. Nah di sana ada bambu yang sudah saya tebang. Nah, ini bambu ini harus kita potong-potong dulu menggunakan golok yang sudah kita siapkan tadi. Ini goloknya, ini ya, ini golok Bali teman-teman. Ini goloknya tajam nih. Nah ini bambu ini nanti kita potong sesuai ukuran bulitan yang nanti akan kita gunakan. Jadi kurang lebih ya kita membutuhkan 3-5 bambu nanti. Setelah kita siapin bambunya tadi, kita potong bambunya. Ini kan saya udah potong, bambunya udah saya potong. Mungkin ukuran kalau dari kalau saya tidak menggunakan meteran, untuk mempersingkat waktu saya menggunakan jengkalan tangan. Jadi sudah bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kalau satu jengkalan tangan saya itu kisaran 20 cm. Jadi kalau ada 11, jadi panjangnya kurang lebih 11 ya, 210 ya mungkin ya. Kalau kita hitung ya, hitung pakai tangan ya. Jadi 11 kali 2 jadi 22, jadi 220 cm itu sama dengan kurang lebih 2 meter 20 cm ya. Nah itu pakai ukurannya. Jadi walaupun tidak ada meteran, kita juga bisa menggunakan jengkalan tangan. Tapi untuk ukuran jengkalan tangan biasanya kalian harus ukur dulu pakai penggaris. Biasanya kalau jengkalan orang biasa sih sekitaran 20 sampai 21 itu kalau jengkalan orang biasa. Tapi kalau jengkalan orang yang tangannya agak panjangan biasanya 23 sampai 25 cm. Oh
setelah itu kita harus belah dua bambu ini. Biasanya kalau bambu kecil ini mungkin bisa dibelah 2 atau 3 ini. Kalau bambu yang agak besaran seperti ini, biasanya kita akan belah menjadi 4. Jadi bisa nanti buat lengkungan untuk menempatkan plastik yang udah kita buat. Nah, ini bambu yang udah kita belah. Tadi yang bambu kecil itu yang udah kita belah menjadi 3 bagian. Nah, setelah ini bambu ini harus dibersihkan supaya ini kan tajam nih, di pinggirnya tajam, supaya agak lebih tipis dikit supaya bisa mudah dibuat lengkungan. Oke. Nah, setelah kita lakukan setelah kita bersihkan itu, ini kan udah kita bersihkan, udah kita hilangkan yang namanya bagian-bagian yang tajam ini. Nah, jadi setelah itu kita buat ujung-ujungnya agak runcing ya, ini agak lancip nih supaya mudah nancap di tanah. Udah kita bersihkan semuanya, kita bersihkan supaya tidak air melukai tangan kita nanti saat kita menancapkannya di tanah. Mungkin bisa juga sih, ini kan saya langsung nih satu bagian bisa saya jadikan satu. Jadi kalau kalian misalkan agak kesulitan bisa dibelah atau dipotong. Ini menjadi 2 bagian, berarti ukurannya 1 meter 50 lah mungkin, kurang lebih kalau ukuran kalian. Kan ini saya buatnya langsung jadi utuh, dia tidak disambung. Kalau buat dibelah gitu juga bisa. Jadi nanti tengahnya ini sini misalkan ini diikat di bagian ujung sini sama ujungnya pas disambungnya itu. Nah, nanti bisa dibuat lengkuran atau lengkungan gitu. Oke. Nah, ini sebelum kita pasang lengkungan atau plastik di atasnya untuk supaya tidak kepanasan bibitnya, ini kita langsung saja tebar. Kalau saya tidak melakukan atau bibit ini tidak saya rendam. Biasanya kan direndam pakai air hangat ya, hangat dulu selama 15 menit. Tapi saya tidak melakukan itu karena dari di belakang kemasan juga sudah diterangkan bahwa daya kecambahnya 85%, kemudian kemurnian fisik minimal 99%. Jadi ini udah menyatakan bahwa bibit ini daya tumbuhnya sangat bagus. Jadi tanpa dilakukan atau direndam di air hangat pun, kalau menurut saya bibitnya udah bagus dan daya cambahnya pun tinggi. Jadi begitu, kita sobek dulu ya bungkusnya. Jadi sebelum kita lakukan penyebaran bibitnya, ini plastiknya udah kita sobek. Nah, kita buat dulu garis supaya bibitnya tidak tercampur ya. Inilah kita buat garisnya. Nanti bibitnya kita taruh di garis ini supaya nanti mudah juga kita tidak dempet-dempetan. Jadi ini lebih teratur. Ini kalau untuk jarak, boleh kalian kasih jarak inilah atau setangan kalian, jarak segitu aja. Nah, ini kita kasih garis sampai ke ujung mana, kita kasih garis. Kalau saya garisnya tidak bisa pakai penggaris, sudah lurus ya. Ini lihat lurus kan. Nah, ini kita garis-garis saja. Pokoknya kita garis seperti ini sampai ujung.
sampai ujung ya teman-teman. Nah ini tujuannya garisan ini supaya bibitnya bisa lebih beraturan tingginya. Ini lagi juga ya, pokoknya semua digaris. Juga sama ukurannya, baru saja pokoknya udah dirapatkan juga nggak apa-apa, baru saja dikasih garis. Ini udah kita buat garis semua ya teman-teman, udah kita buat garis sampai ke ini. Nah ini lihat, kalau saya tidak menggunakan penggaris tapi lumayan lurus lah garisan yang saya buat ini. Nah setelah ini bisa kita sebar bibitnya. Sebar bibitnya. Bentar ya. Nah ini kita sebar bibitnya sedikit supaya dia tidak terlalu dekat, supaya tidak nanti pas kita selesai semainya kita tidak susah mengambilnya. Jadi kita sebarnya supaya tidak berdekatan. Ini kita taruh aja di dekat, pokoknya di garis yang udah kita buat ini kita taruh. Ini yang mau kita semai. Ini kurang lebih biasanya 3 hari udah mulai kecambah. Ini kita taruh sampai ujung. Ini juga ya, kita taruh, jangan banyak-banyak. Mungkin kalau teman-teman punya regen buat ini obat semutnya, supaya semutnya tidak membawa kabur ini bibit-bibit kecil kita ini. Ini banyak benar semutnya ini teman. Nanti habis saya sebar ini bibitnya, nanti bisa saya kasih regen dikit aja ya. Pokoknya diisi aja jarang-jarang, jangan banyak-banyak supaya nanti mudah kita ngambil bibitnya ya, supaya kita mudah. Nah mungkin teman-teman juga bisa menyebarnya seperti ini, walaupun dia keluar dari garisan juga tidak apa-apa. Jadi intinya supaya kita bisa lebih mudah nantinya mencabut saat persemaian. Ini kita taruh di garis aja semua ya. Yang ini jangan berdempet-dempetan, jadi diacak sendiri juga nggak apa-apa. Saja lah. Ini yang udah saya sebar semua ya. Ini sengaja saya taburkan agak banyak ya,
sengaja sebarkan satu kaset, dan agak jarang-jarang. Nanti kita lihat perkembangannya, mana yang lebih bagus dan mana yang mungkin perkembangannya lebih lambat gitu ya. Oke, ini kita uji coba dulu. Ya apa nanti perkembangannya nanti akan saya share di video saya yang selanjutnya. Oke, tahap pemasangan bambu yang tadi kita belah itu sudah saya lakukan satu. Nah, pemasangannya seperti ini, jadi nanti di atasnya kita kasih plastik. Ini bambunya, cara memasangnya sangat mudah sekali. Kita mulai dari ujung ya, biar lebih mudah. Nah, bambunya kita tancapkan di sebelah sini satu. Oke, ini lurus dengan yang sebelah sana, kita tancapkan satu. Udah, yang kuat sekali, yang jelas supaya tidak dia. Setelah itu kita tarik ya, lengkungkan. Setelah itu kita luruskan sama yang di sebelah sana, kita tunjukkan. Ini saya pakai tangan satu nih, yang satunya pegang kamera HP. Oke, sudah kita tunjukkan. Nanti tengahnya kita isi lagi berapa kekurangan dari bambu yang ini. Jadi kita lanjut lagi, mungkin kurang lagi 3, kita potong lagi karena saya baru motongnya yang cuman satu itu aja. Setelah ini sudah terpasang semua bambu yang udah kita lengkungkan atau kita lengkungkan. Sekarang tahap pemasangan plastik mulsa atau persegi hitam putih ini ya. Nah, ini kita siapkan yaitu berupa lakban, ini lakban ini. Terus kemudian gunting, biasalah gunting untuk motong lah ya nanti ya. Nah, udah itu kita tarik ini mulsa ini, sampai ke ujung sana. Nah, setelah kita ulukan atau kita tarik sampai ujung sini, nanti kita buat penutupnya ya. Ini buat penutup ini tuh, kita lihat supaya bibit dari tanaman kita ini tidak panasan. Terus sejauhnya ya mungkin garing ya. Oke, kita lakukan. Oke, nah ini mulsa yang udah saya pasang di bibit yang tadi kita udah sebar. Nah, setelah itu udah dilakukan semua ya, lakban, pinggirnya kasih lakban. Ini tidak menggunakan tali sama sekali, jadi kita lakban aja di setiap, dikasih di sini aja, jadi tidak semua kita kasih lakban. Ini fungsinya cuma supaya plastiknya tidak terbang aja. Teman-teman, usahakan plastik yang kalian pasang ini kenceng ya, kenceng dari ujung ke ujung supaya dia airnya tidak menampung di atasnya. Oke, kita lakban. Plastik yang udah kita lakban ini biasanya tidak akan mudah lepas. Maksudnya tidak mudah lepas, dia akan merekat kuat. Kuat biasanya tuh. Nah, itu bisa kalian sobek ya. Karena saya tidak menggunakan
kalian untuk menggunakan lakban, karena lakbannya lebih simpel ya, lebih cepat juga cara pemasangannya. Jadi kalau menggunakan tali biasanya ini gampang kendor, jadi gampang lepas. Tapi kalau pakai lakban ini ditarik, kalau ditarik seperti ini jadi tidak akan lepas, gampang sobek. Yang jelas tidak akan gampang lepas gitu. Jadi kalau pakai tali mungkin 2 hari 3 hari kena angin gini bisa lepas biasanya. Kalau kita pakai lakban ini kekuatannya bisa ya paling enggak ini sampai sudah dicabut ini masih utuh. Nah gitu teman-teman. Sebetulnya dari pemasangan plastik musa di atasnya ini, sebetulnya yang bagus plastiknya putih bening. Jadi bibitnya lebih kena sinar matahari, tapi tidak langsung dia. Tapi karena saya nggak ada plastik yang putih bening, jadi saya gunakan plastik ini, nggak apa-apa juga. Biasanya sih orang-orang kebanyakan ditutup sampai bawah, jadi menurut saya kurang bagus. Kenapa? Karena tidak mendapatkan sinar matahari. Kalau dari sini kan dari pinggir bisa sinar matahari itu masuk. Nah, makanya saya pasang sekelilingnya ini, kita pasang waring supaya ayam tidak masuk, dan ini juga kita tidak tutup semuanya, jadi tutup atasnya supaya tidak kena air langsung dari atas. Jadi bibitnya bisa kena sinar matahari dan tumbuhannya dan bagus gitu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, bisa dilihat jadinya seperti ini. Jadi, kita akan bikin videonya setelah penanaman ini. Oke. Kalau kita bisa lihat dulu keliling-keliling. Nah, ini saya bikinnya sendiri. Dan pengerjaannya sangat cepat. Dan penggunaan lakban ini sangat efektif sekali. Kenapa saya bilang efektif? Jadi ini tidak kendor. Ini juga tidak kendor. Hanya modal menempel-nempelkan saja. Jadi bagaimana menurut kalian? Tinggalkan komen di bawah ini. Apa sih kelemahan yang tempat yang atau semayan yang saya buat ini? Boleh kalian komen di bawah video ini. Oke, nanti saksikan juga video selanjutnya jika nanti videonya udah tumbuh. Dan jangan lupa kalian nanti setiap sore, saran saya setiap sore nanti atau dikocor dengan air yang secukupnya. Oke, saksikan next videonya. Selamat mencoba dan terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa.